ini banyak sekali dipertanyakan gitu Bapak oleh teman-teman pemilih di luar sana. Jadi temanya KPU kerja apa setelah pasca pemilu dan pemilihan. Teman pemilih, apa kabar? Semoga dimanapun teman pemilih berada selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Jumpa lagi bersama saya Elsa dalam podcast Beta Pilih Ngomong Enak tentang pemilu dan pemilihan. Teman pemilih, di chapter ke-21 ini kita telah kedatangan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah seorang ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari langsung saja kita sambut bersama Bapak Jemris Pointuna. Halo Bapak. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya Bapak? Oh berarti ini Bapak kali pertama ada di podcast KPU Provinsi berarti? Iya. Iya ya. Oke, selamat bergabung Bapak di podcast kita. Bapak di podcast ke chapter ke-21 ini kita membahas satu tema yang ini banyak sekali dipertanyakan gitu Bapak oleh teman-teman pemilih di luar sana. Jadi temanya KPU kerja apa setelah pasca pemilu dan pemilihan. Nah, bisa dijelaskan Bapak kepada teman pemilih? Iya, pasca Pilkada tahun 2024 kemarin ada dua agenda besar yang menjadi fokus kami untuk segera diselesaikan, yakni yang pertama itu adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada. Iya. Dan semuanya itu sudah kami lakukan. Evaluasi itu meliputi dua hal. Iya. Yang pertama itu adalah evaluasi terhadap tahapan penyelenggaraan Pilkada. Dan yang kedua adalah evaluasi terhadap tahapan penyelenggara pemilu atau pilkada itu sendiri. Jadi dua hal itu, evaluasi tahapan penyelenggaraan pemilihan dan evaluasi terhadap penyelenggara pemilihan itu sendiri. Khusus untuk evaluasi terhadap tahapan penyelenggaraan itu meliputi seluruh tahapan pemilihan, mulai dari pendaftaran pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Sedangkan untuk evaluasi penyelenggara pemilihan itu antara lain melakukan evaluasi kepada penyelenggara pemilu sendiri, mulai dari penyelenggara itu dalam hal ini PPK, PPS dan KPPS, dan juga terhadap kinerja teman-teman KPU Kabupaten Kota. Dan bagi KPU Kabupaten Kota yang kami anggap memiliki prestasi, tentu kita memberikan reward dalam bentuk penghargaan dan juga reward bentuk lainnya. Nah, untuk tahapan penyelenggaraan tahapan pemilihan, kami melakukan itu, dan bahkan kami melakukan riset khususnya berkaitan dengan partisipasi pemilih pada saat tahapan Pilkada tahun 2024 kemarin, dan kami bekerjasama dengan Universitas Nusa Tenggara, ada sejumlah pakar yang melakukan riset dan hasilnya sudah diserahkan ke KPU Provinsi NTT. Dan KPU sendiri sudah mempublikasikan dan juga membagikan hasil riset itu kepada semua stakeholder. Dan ini menjadi evaluasi bersama untuk nanti menjadi perbaikan ke depan dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih. Oh, risetnya berarti dalam bentuk buku Bapak ya? Iya, tentunya dalam bentuk buku, dan kami sudah terbanyak, dan bagi masyarakat yang membutuhkan bisa mengontak KPU Provinsi NTT untuk mendapatkan
kopi atau soft kopinya. Baik, baik. Tadi kan ada 2 ya disebutkan Bapak yang sudah dilakukan pasca tahapan. Yang pertama tadi evaluasi, kemudian yang satunya apa Bapak? Yang kedua adalah penyusunan laporan akhir tahapan penyelenggaraan pilkada Baik. 2024, dan itu pun kami sudah lakukan, khusus yang berkaitan dengan laporan tahapan mulai dari tahapan pertama sampai dengan tahapan terakhir, dan juga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Oh iya, karena kemarin KPU juga menerima bantuan dari Pemda Bapak ya? Iya, kita menerima dana hibah yang cukup besar dari pemerintah provinsi NTT, Iya. 341 miliar, dan dalam penggunaannya itu kita sudah menyerahkan sisa dana hibah itu kepada pemerintah provinsi sebanyak kurang lebih 174 miliar. Oh baik, baik. Ya seperti itu. Jadi laporan pertanggungjawaban keuangannya Iya. sementara proses di bagian sekretariat. Itu berarti sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, akuntabilitas kita, karena kita sudah terima uang dan kemudian kita laporkan dalam bentuk laporan gitu Bapak ya? Iya, itu bagian dari transparansi dan juga bertanggung jawab kepada publik, khususnya kepada Iya. masyarakat Nusa Tenggara Timur yang telah menghibahkan sebagian dari dananya untuk digunakan KPU dalam rangka pelaksanaan pilkada tahun 2024. Iya, berarti Bapak tadi kan setelah pemilu dan pemilihan kan KPU melakukan evaluasi, kemudian penyusunan laporan, terus setelah 2 itu rutinnya apa Bapak kegiatannya? Iya, yang tadi 2 agenda yang saya sampaikan itu terkait dengan tahapan pelaksanaan pilkada yang baru selesai. Sedangkan untuk agenda-agenda non tahapan ada banyak sekali yang menjadi fokus perhatian dari KPU provinsi maupun dari KPU kabupaten kota. Iya. Saya ambil contoh misalnya untuk PAW anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota yang berhalangan tetap karena berbagai alasan. Iya. Meskipun itu berprosesnya di DPRD kabupaten kota dan juga pemerintah kabupaten kota dan provinsi, tetapi data atau dokumen perolehan hasil pemilu dan juga data tentang perolehan hasil dari masing-masing calon anggota DPRD provinsi maupun DPR kabupaten kota adanya di KPU. Oh Sehingga iya. kalau ada proses PAW maka tentunya DPRD secara kelembagaan akan bersurat kepada KPU provinsi atau di KPU kabupaten kota untuk KPU bisa menyerahkan keputusan-keputusan KPU terkait dengan perolehan hasil pemilu tahun 2024 maupun perolehan hasil dari masing-masing caleg. Kemudian nanti diusulkan kepada pemerintah daerah untuk disahkan dan ditetapkan menjadi anggota DPRD definitif. Oh iya. Dan pasca pemilu tahun 2024 sudah KPU provinsi maupun kabupaten kota ada di beberapa daerah sudah memproses itu, dan saat ini juga ada proses, anggota DPRD yang berhenti di masa jabatan, di tengah masa jabatan. Iya, karena berhalangan tetap, ada yang mundur karena mengikuti kontestasi pilkada, ada juga yang meninggal dunia, atau bahkan ada yang diberhentikan dari keanggotaan partai politik. Oh ya, menarik. Ya selain itu ada juga agenda rutin daripada KPU, misalkan untuk melakukan pemutahiran data partai politik. Oh, itu dimutakhirkan juga ya, Bapak? Manakala ada pergantian kepengurusan di partai politik, maka perlu KPU melakukan pemutahiran di SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik yang dimiliki oleh KPU, sehingga kepengurusannya itu kepengurusan yang terbaru yang harus diupdate di SIPOL. Dan juga ada juga aktivitas lain seperti kalau ada komplain dari masyarakat bahwa namanya tercatut atau dicatut menjadi anggota partai politik, maka KPU bisa
mengeluarkan yang bersangkutan dari daftar pendaftaran partai politik setelah berkoordinasi dengan partai, sehingga namanya tidak ada lagi di data anggota partai politik. Iya. Oh gitu. Jadi ini info baru nih teman pemilih. Jadi kalau ada teman pemilih di luar sana gitu ya, tiba-tiba ternyata namanya tercatut sebagai anggota partai politik tanpa teman pemilih, sepengetahuan teman pemilih gitu, itu bisa dilaporkan secara mandiri datang ke kantor KPU terdekat gitu Bapak ya? Iya, jadi KPU kan tagline-nya KPU melayani. Iya. Nah, salah satunya adalah melayani kepentingan publik yang berkaitan dengan haknya. Iya. Saya ambil contoh waktu kemarin seleksi CPNS dan juga seleksi P3K. Iya. Di beberapa kabupaten menerima penyuluhan masyarakat. Tidak bisa mendaftar karena setelah cek namanya Terdaftar. Ya, terdaftar menjadi anggota partai. Iya. Dan setelah melaporkan atau mengadukan kepada KPU, maka KPU berkoordinasi dengan partai yang bersangkutan untuk namanya dikeluarkan. Seperti itu, sehingga tidak tersandra menjadi anggota partai. Iya, kan kasihan juga Bapak kalau ini terbawa terus, mereka jadi kehilangan hak-hak mereka sebagai warga negara. Ya. Oh, baik. Bapak itu kan dari sisi teknis ya. Diceritakan lagi Bapak dari sisi yang lain. Ya, selain itu juga misalkan untuk divisi hukum misalnya. Iya. Di non tahapan ini ada kegiatan dilakukan, misalkan melakukan atau menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat atau laporan masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, baik itu yang dilakukan oleh unsur pimpinan KPU, anggota KPU, oleh jajaran sekretariat. Baik. Kalau ada laporan terlibat seperti itu, maka ditindaklanjuti dalam bentuk melakukan verifikasi dan klarifikasi. Dan manakala ada bukti yang cukup, maka akan dilanjutkan ke mekanisme internal. Dan ini pengawasan internal untuk kemudian memberikan sanksi. Iya. Dan itu yang dilakukan di non tahapan ini. Ya, selain itu juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti pembuatan SK, menyusun regulasi, menyusun pedoman-pedoman teknis. Itu berarti jalan terus Bapak ya? Iya, pelaksanaan di non tahapan ini atau misalkan pengelolaan jaringan data dan informasi hukum. Saya sering lihat itu Bapak. Nah, seperti itu. JDIH ya? Ya. Ada juga yang namanya SPIP atau Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Nah, itu tetap dilakukan di bawah kendali divisi hukum dan pengawasan. Hukum dan pengawasan KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Iya. Jadi divisi hukum ini memastikan bahwa semuanya tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku seperti itu Bapak ya? Iya. Baik. Itu dari teknis sudah, dari hukum sudah. Yang lain lagi Bapak? Ya, ada juga di KPU itu ada bagian yang mengurus tentang sumber daya manusia. SDM. Nah, di non tahapan ini tentu ada banyak sekali agenda yang harus dilakukan oleh bagian atau subbagian SDM ini. Dan yang paling urgen menurut kami itu adalah bagaimana peningkatan kompetensi daripada anggota KPU itu sendiri maupun jajaran sekretariat. Bagaimana pendalaman kembali terhadap regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pemilu maupun pilkada. Dan juga bagaimana melakukan peningkatan kapasitas. Anggota maupun dari jajaran sekretariat. Jadi life skill yang dilakukan itu ya dalam bentuk misalkan ada diskusi rutin atau pelatihan. Iya, betul. Workshop. Iya, saya dengar katanya KPU mau bikin pelatihan jurnalistik katanya Bapak untuk pegawai se-NTT. Iya, jadi kami sudah putuskan di pleno untuk salah satu yang akan dilakukan adalah peningkatan kapasitas tenaga sekretariat khususnya berkaitan dengan jurnalisme warga. Jadi bagaimana memanfaatkan platform media sosial lembaga KPU untuk
melakukan sosialisasi atau eksternalisasi daripada regulasi-regulasi KPU itu sendiri. Itu yang akan kami lakukan. Tentunya kami memiliki narasumber-narasumber kompeten, para politisi media, jurnalis-jurnalis senior untuk membantu KPU meningkatkan kemampuan menulis dan kemampuan bagaimana mengambil gambar, pengambilan kamera gitu ya, gambar yang berbicara. Sehingga ketika masyarakat lihat sebuah gambar yang diproduksi oleh KPU, maka dia sudah bisa berkesimpulan tentang apa makna dibalik sebuah gambar itu sendiri. Tapi yang paling penting bagi kami itu adalah peningkatan kapasitas tenaga sekretariat atau pimpinan-pimpinan KPU untuk mengoptimalkan media sosial yang ada dalam rangka membantu mendekatkan pelayanan KPU kepada masyarakat. Jadi masyarakat kalau membutuhkan informasi tentang kepemilian, maka cukup mengklik di platform media sosial yang ada yang dimiliki oleh KPU, baik itu Facebook, WA, Instagram, atau kanal Twitter dan TikTok, juga TikTok dan juga media-media sosial lainnya. Nah itu yang kami akan lakukan sehingga masyarakat bisa mendapatkan literasi yang cukup tentang pemilu dan demokrasi itu hanya melalui kanal-kanal media sosial KPU. Ya memang betul Bapak, berkaitan dengan SDM tadi ya. Bagaimana mungkin KPU bisa melaksanakan proses demokrasi ya dengan kompleksnya dan segala macam kalau tidak punya tenaga SDM yang mumpuni, seperti itu kan Bapak? Iya. Jadi ya dibutuhkan pelatihan-pelatihan tadi untuk memperlengkapi. Iya, jadi SDM juga kita secara rutin ya, dan walaupun sifatnya mendadak, kita bagaimana menyidak kepada KPU Kabupaten Kota untuk memastikan kedisiplinan mereka dalam bekerja. Jadi KPU Provinsi juga bikin sidak Bapak? Iya, jadi baik. kita melakukan semua itu secara daring. Karena efisiensi ya Bapak? Efisiensi, dan memang tahapan ini ya kita perlu betul-betul memastikan kepada publik bahwa KPU saat ini sementara melaksanakan aktivitas-aktivitas yang produktif. Iya, betul. Dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan. Selain itu juga ya terkait dengan tupoksi bagian sumber daya manusia ya juga membantu mengurus tentang bagaimana kenaikan pangkat. Betul. Dalam sekretariat. Pencantuman gelar. Pencantuman gelar dan juga melakukan evaluasi kinerja dan rotasi pegawai. Itu semuanya ada dalam naungan sebagian SDM gitu ya. Sumber daya manusia. Baik. Jadi tadi kan sudah dari teknis, kemudian hukum, kemudian SDM, kemudian yang lain lagi Bapak? Ya, ada juga sebagian partisipasi masyarakat. Ya itu antara lain ya dia melakukan pendidikan pemilih. Baik. Supaya masyarakat itu bisa paham apa hak dan kewajiban dia sebagai seorang warga negara, sebagai seorang pemilih. Nah ini contohnya ada di bagian Parmas. Jadi Parmas ini ya ibarat corongnya KPU. Corong informasi kepemiluan. Iya. Jadi dia bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang tahapan pemilu, tentang tahapan penyelenggaraan pilkada, dan juga tentang apa hak dan kewajiban dia sebagai warga masyarakat, apalagi sebagai pemilih. Nah itu perlu dilakukan oleh yang partisipasi masyarakat ini dalam bentuk pendidikan pemilih dan sosialisasi berkelanjutan. Iya. Berarti apa ya? Bisa dibilang KPU ini mempersiapkan juga masyarakat. Jadi kita sosialisasi ke masyarakat itu dalam rangka kita mau mempersiapkan masyarakat untuk nanti pemilu berikutnya, ya kan Bapak? Seperti itu kan? Karena
walaupun pemilu ini dia semacam ritus 5 tahunan, Iya, tetapi persiapannya itu harus dilakukan jauh-jauh hari. betul, betul. Apalagi data kita jumlah pemilih pemula itu cukup banyak. Dan sosialisasi yang kita lakukan di 6 tahapan ini Iya. antara lain bagaimana memberikan pemahaman kepemiluan kepada masyarakat, khususnya potensi pemilih yang nanti pada tahun 2029 itu genap berusia 17 tahun dan sudah memiliki hak pilih. Iya. Itu artinya kalau sekarang dia masih berada di bangku SMP kelas 3 atau SMA kelas 1, dia harus punya literasi tentang kepemiluan itu sendiri. Iya. Sehingga dia bisa paham, oh ternyata pemilu ini adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden, wakil presiden, memilih anggota DPR, anggota DPD, dan memilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota secara langsung, bebas, bersih, jujur dan adil. Iya. Nah itu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, dan saya kira ini sangat penting bagi pemilih pemula karena dia tidak paham sama sekali tentang pemilu. Iya. Kalau dia tidak punya literasi, maka bagaimana dia mau menggunakan hak pilihnya? Makanya dalam setiap sosialisasi yang kita lakukan, kita selalu menganjurkan kepada masyarakat, khususnya kepada pemilih pemula untuk kalau mau hadir kampanye, hadirlah di semua kampanye peserta pemilu. Iya, pasangan calon. Iya. Supaya punya semacam perbandingan. Oh ternyata kalau partai A visi misinya tentang ini, programnya tentang ini, itu partai-partai lainnya, sehingga dia bisa melakukan perbandingan agar nanti di TPS ya dia baru bisa menimbang, oh ternyata partai ini programnya bagus, ya saya pilih dia atau saya pilih caleg ini karena dasarnya punya literasi yang baik tentang pemilu dan memiliki pemahaman yang cukup tentang profil daripada setiap peserta pemilu itu sendiri. Jadi perbandingannya lebih komprehensif gitu Bapak ya? Bapak berarti ini KPU juga kerjasama ke sekolah-sekolah, kampus-kampus begitu kan? Iya, jadi ketika 6 tahapan itu ya kita memang punya agenda untuk bagaimana berkunjung ke kampus. KPU Goes to Kampus. Iya. Atau mendatangi simpul-simpul masyarakat. Oh iya. Untuk kita menggandeng mereka bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pemilu itu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU semata, tapi tanggung jawab kolektif antara KPU, Bawaslu, dan juga seluruh stakeholder yang terkait di dalamnya. Dari istimewa masyarakat. Nah, karena pemilu menjadi tanggung jawab kolektif, maka semua komponen masyarakat itu harus punya pemahaman yang sama. Betul. Seperti itu. Iya, KPU nggak bisa berjalan sendiri, KPU butuh semua pihak, begitu Bapak kan? Iya, seperti itu. Oke, jadi termasuk tadi juga yang pengelolaan media sosial itu juga masuk dalam pekerjaannya Parmas, begitu ya? Oke, SDM sudah, Parmas sudah, kemudian ada lagi yang lain Bapak? Iya, kita juga punya bagian yang namanya perencanaan data dan informasi. Oh iya, baik. Dan perlu masyarakat tahu bahwa Undang-Undang 7 tahun 2014 juga itu ada satu tugas yang diamanatkan kepada KPU, antara lain melakukan pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan. Oh iya. Itu artinya bahwa kalaupun tidak ada tahapan pemilu, tetapi data pemilih itu harus terus dimutahikan secara berkelanjutan dan tribulan sekali. Iya. Dilakukan oleh KPU provinsi. Per tribulan ya? Ya. Tujuannya apa? Supaya data-data yang kita anggap atau pemilih-pemilih yang kita anggap itu sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena meninggal dunia, karena pindah domisili atau sudah beralih status menjadi anggota TNI Polri, ya otomatis harus datanya dikeluarkan dari database pemilih. Nah, begitu pun kita harus mengupdate pemilih-pemilih yang baru memenuhi usia 17 tahun nanti pada tahun 2029, atau pemilih yang pemilih yang
baru beralih status jadi TNI Polri menjadi sipil. Jadi kalau pensiun dari TNI Polri kembali menjadi masyarakat sipil, artinya berarti sudah memiliki hak pilih. Iya. Perlu kita update. Iya. Nah ini yang menjadi tugas sangat penting dilakukan oleh divisi ini, perencanaan data dan informasi, supaya ketika tahapan pemilu atau pilkada itu dimulai, maka data pemilih kita itu lebih lebih bersih datanya, dan data-data pemilih yang anomali atau tidak bermasalah lagi itu sudah tidak ada lagi di database pemilih. Soalnya saya pernah baca juga Bapak waktu kemarin pemilu atau pemilihan itu ada beberapa komplain juga dari masyarakat. Dia tahu kalau anggota keluarganya ini sudah meninggal tapi masih diikut sertakan dalam data pemilih gitu. Itu berarti harus lebih disaring lagi begitu Bapak ya? Iya, dan itu dilakukan di tahapan pemutahiran data pemilih. Oh iya, inilah pentingnya dilakukan pemutahiran setiap triwulan. Iya. Oh baik. Selain itu ya divisi perencanaan data dan informasi ini juga memiliki tugas pokok yang lain, misalkan perencanaan tentang anggaran dan penyusunan dan revisi anggaran KPU. Iya. Nah itu menjadi tanggung jawab daripada divisi rendatin ini. Iya. Terus pelaporan kinerja juga. Iya, pelaporan kinerja dan juga penyusunan dokumen sakit itu menjadi tanggung jawab dari divisi ini. Termasuk yang itu Bapak yang tadi katanya di awal KPU melakukan riset itu? Riset itu juga ini bagian dari rendatin juga berarti? Betul. Oh, melakukan riset gitu ya. Oke. Berarti banyak juga yang dikerjakan oleh divisi perencanaan data dan informasi ini. Oke, lanjut lagi Bapak. Berarti kan tadi sudah berapa tuh? Sudah dari teknis, hukum, SDM, Parmas, kemudian rendatin. Dari divisi yang lain masih ada lagi Bapak? Iya, masih ada divisi umum dan logistik. Iya. Nah, ini divisi ini di non tahapan ini ada beberapa agenda yang menjadi fokus utama, ya antara lain diantaranya bagaimana melakukan pemusnahan terhadap logistik. Oh iya. Atau pilkada sehingga karena kita kan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menyewa gudang. Iya. Nah itu misalkan kotak suara, surat suara itu kan harus dilelang atau dimusnahkan. Iya. Menjadi tanggung jawab daripada divisi umum logistik. Kemudian untuk dokumen-dokumen yang mungkin sudah lewat masa retensi arsipnya itu bisa diusulkan untuk dimusnahkan seperti itu. Iya, Oke. Terus kalau dari keuangan Bapak, keuangan? Ya dari keuangan ya memang itu juga melekat di divisi umum dan logistik, KUL namanya, keuangan umum dan logistik. Baik. Ya lain tugasnya itu bagaimana mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran yang ada. Jadi ini pekerjaan yang lumayan membutuhkan perhatian yang khusus karena menyangkut yang bertanggung jawab negara. Ya bayangkan jadi teman pemilih 7 subbagian itu ya mengerjakan semua pekerjaan yang sudah dijelaskan oleh Pak Ketua tadi secara rutin, setiap hari, setiap semester, setiap hari pokoknya gitu ya. Oke. Kemudian Bapak, tadi kan kita sudah bicara tentang gambaran pelaksanaan pemilu sebelumnya, pilkada sebelumnya. Kemudian kita bicara tentang pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan oleh KPU. Pertanyaan selanjutnya, apa persiapan KPU berikutnya untuk pemilu serentak 2029? Kalau tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2029, ya, kalau hitungan 20 bulan, maka tentunya akan dimulai pada pertengahan tahun 2027. 2027, berarti sekitar 2 tahun lagi ya? Ya, kurang lebih. 2 tahun lagi. Tetapi menuju ke tahun 2027, KPU harus mulai dari sekarang
menyiapkan perangkat-perangkat untuk mendukung pelaksanaan tahapan itu. Oh iya, Misalkan betul. KPU harus berinovasi untuk bagaimana melakukan digitalisasi pemilu, dan KPU untuk setiap tahapan sangat terbantu dengan digitalisasinya. Aplikasi-aplikasi yang disiapkan oleh KPU sangat membantu untuk memperlancar tugas dan kinerja KPU. Dan itu harus dilakukan semacam proses pembaruan. Iya, betul. Betul. Dan itu dilakukan oleh bagian IT-nya KPU untuk bagaimana bisa membantu meringankan beban pekerjaan dengan menciptakan atau melakukan inovasi untuk mempermudah pekerjaan KPU. Saya ambil contoh, kita bisa bandingkan antara pemilu 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Kalau partai datang mendaftar itu kan harus membawa dokumen yang kontainer. Oh iya, banyak sekali dokumennya. Banyak sekali kertas yang dibawa. Iya. Nah, tetapi pemilu 2024 kemarin, karena hampir sebagian tahapan itu sudah digitalisasi. Oh iya. Sehingga partai cukup bekerja dari rumah, kita monitor. Oh, artinya lebih paperless gitu ya? Lebih birokrasi nya itu dipersingkat dan sangat membantu. Iya, betul. Saya bayangkan Bapak kalau misalnya zaman 10 tahun yang lalu seperti yang Bapak ceritakan, kalau misalnya ada parpol bawa kontainer-kontainer gitu kan, itu rawan hilang, rawan robek, begitu kan? Iya, dan konsep pemilu yang dilakukan KPU sekarang itu antara lain bagaimana ramah lingkungan. Iya, betul, eco-friendly. Eco-friendly atau green election. Iya. Jadi tidak lagi menggunakan kertas yang terlalu banyak. Setuju. Walaupun memang surat suara tetap harus pakai kertas. Tapi minimal mengurangi penggunaan kertas. Ya, dan inovasi-inovasi itu yang dilakukan oleh KPU dalam rangka menyongsong pemilu tahun 2029 yang akan datang. Iya. Jadi saya kira itu akan sangat membantu nanti KPU. Juga bagaimana hasil evaluasi tahapan pemilu tahun 2024 kemudian menjadi catatan kritis untuk nanti semacam ada perubahan-perubahan aturan teknis KPU. Oh iya. Catatan kritis dari stakeholder atau catatan internal KPU itu sendiri, itu kemudian nanti akan dikompilasi lagi untuk bagaimana melakukan perubahan-perubahan peraturan KPU. Oh iya, revisi PKPU seperti ya. Dalam rangka bagaimana menjamin pelaksanaan tahapan itu jauh lebih integritas. Iya. Dan itu dilakukan mulai sekarang menuju ke tahun 2007. Iya, berarti termasuk yang sosialisasi berkelanjutan terhadap masyarakat, warga negara. Iya. Itu juga untuk dalam rangka mempersiapkan 2029. Betul. Dan juga kalau kita mengikuti di media saat ini juga pemerintah dan DPR akan sedang melakukan revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Oh iya, lagi ramai Bapak. Dan itu yang akan dilakukan oleh tentu ini dilakukan oleh DPR dan pemerintah, tetapi kita sebagai penyelenggara teknis, baik KPU provinsi dan KPU kabupaten kota sebagai pelaksana daripada undang-undang itu tetap kita menanti bagaimana proses revisi itu, sehingga nanti sebelum pemilu tahun 2027 kita sudah memiliki regulasi yang pasti. Jadi memang karena kompleksitas dari 2029 ini sangat tinggi, makanya dibutuhkan persiapan yang matang memang ya. Iya, karena ini kan baru pertama dalam sejarah pemilu di Indonesia
dilakukan secara serentak antara pemilu nasional dan Iya. juga pemilu Daerah. kepala daerah. Dalam tahun Dalam yang satu tahun. sama. Iya. Jadi beban kerja penyelenggara pemilu itu memang betul-betul diuji bagaimana ketahanan penyelenggara itu di tahun 2024 kemarin. Iya. Dan ya untuk kita NTT ya saya kira kita tahu bersama bahwa proses yang terjadi ya, begitu luar biasa sekali karena memang tanggung jawab bersama antara KPU dan semua stakeholder sehingga tahapan pemilu serentak itu bisa terlaksana yang baik, dan kita punya harapan yang sama di tahun 2029 akan jauh lebih baik lagi di tahun 2024. Tapi rumornya 2029 ini kira-kira pemilu dan pilkada dalam tahun yang sama juga atau tidak, Bapak? Ya tergantung perubahan undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan. Iya. Ya, kita menunggu saja sebagai pelaksana teknis. Kita menunggu saja. Iya. Tapi kalau dari Bapak sendiri, Bapak pribadi sebenarnya lebih setuju di tahun yang sama atau di tahun yang berbeda? Ya artinya sebagai organ tengah kita tidak bisa berpendapat tentang itu karena kita hanya menjadi pelaksana di lapangan. Iya. Seperti itu ya. Kita pada prinsipnya apa yang akan diputuskan oleh KPU, oleh pemerintah dan DPR Iya. itu yang kita akan laksanakan. Pokoknya KPU siap. Mau tetap seperti 2024 Iya. atau misalkan di tahun yang berbeda, KPU ya tetap harus melaksanakan. Oh baik. Jadi dalam rangka menyukseskan menyambut 2029 nanti ada banyak sekali yang KPU kerjakan, Bapak ya. Tadi mulai dari penyusunan regulasi baru, kemudian pembenahan sistem aplikasi. Ini KPU ini banyak sekali sisinya, Bapak. Ada Sipol, ada Silon, ada apa lagi, Bapak? Ada setiap tahapan pasti. Iya. Ya, dan kita tidak bisa menafikan bahwa itu sangat Iya. membantu. Iya, betul. Membantu Setuju. baik KPU maupun partai politik dan masyarakat. Hal-hal yang sifatnya bisa mempermudah pekerjaan KPU dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tetap kita harus pertahankan. Iya. Termasuk tadi kolaborasi dengan stakeholder terkait itu juga dalam rangka upaya mempersiapkan untuk pemilu 2029 nanti. Iya. Ya. Oke. Bapak, bicara tentang tantangan apa yang dihadapi Bapak dari yang kemarin pemilu dan pilkada sebelumnya, dan apa harapan Bapak ke depannya? Iya. Setiap tahapan tentu memiliki dinamika yang berbeda. Ya. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana KPU kita melaksanakan tugas kewenangan dan tanggung jawab kita yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah kita tetap menjaga integritas penyelenggaraan. Oh iya, itu paling penting Bapak. Kalau penyelenggaranya berintegritas, betul. maka tahapan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan itu menjadi berintegritas. Iya. Ya, maksudnya adalah dimulai dari kita penyelenggara. Dan itu yang kita buktikan kemarin di tahapan pemilu maupun tahapan pilkada tahun 2024, di mana hasil pemilu maupun pemilihan itu dapat kita pertanggungjawabkan kepada publik tanpa ada komplain, tanpa ada gesekan, dan tanpa ada gangguan di masyarakat yang berkelanjutan. Dan ini menurut saya bahwa kesuksesan ini bukan semata-mata karena kebersihan KPU, tapi karena kolaborasi yang dilakukan oleh KPU bersama-sama dengan pengawas pemilu, bersama-sama dengan pemerintah daerah, bersama-sama dengan partai politik peserta pemilu, dengan pasangan calon, dengan tim sukses dan teristimewa, kita mendapatkan semacam reward dari masyarakat. Bahwa ternyata penyelenggara pemilu kali ini mereka memiliki kompetensi dan dapat melaksanakan seluruh tahapan itu dengan baik.
Kalau ini Bapak, kan ini Bapak ketua KPU nih, artinya Bapak membawahi banyak kepala gitu. Bagaimana hubungan dengan sesama anggota KPU, kemudian juga di tingkat sekretariat, menjaga ritme kerja, menjaga kekompakan itu juga tantangan nggak sih Pak? Iya, saya kira itu bagian yang harus bisa dikelola dengan baik. Tentu sebagai pimpinan KPU, kita harus bisa membatasi diri untuk tidak masuk ke ruang-ruang yang bukan menjadi kewajiban kita. Oh, itu kuncinya. Kita mengintervensi pekerjaan-pekerjaan sekretariat, tidak, karena fungsi sekretariat itu adalah memfasilitasi. Jadi yang penting kita mengkomunikasikan dengan baik, sehingga apa yang menjadi kebutuhan pimpinan itu dapat terfasilitasi. Nah, seperti itu, tanpa harus masuk lebih jauh kepada wilayah sekretariat yang bukan kewenangan pimpinan. Berarti sekretariat itu untuk fasilitasi teknis dan administrasi. Betul. Baik. Kemudian harapannya Bapak? Harapannya ke depan? Saya kira yang pertama perlu kita memberikan apresiasi kepada penyelenggara pemilu untuk KPU provinsi, baik itu unsur pimpinan maupun sekretariat, karena dapat melaksanakan tupoksinya secara baik, tetap menjaga integritas dan kompetensi di tahapan pemilu tahun 2024 dan tahapan pilkada tahun 2024. Saya kira menuju ke tahapan pemilu tahun 2029, ya kita harus tetap berada dalam satu rel, berada dalam satu gerbong untuk bagaimana menyelesaikan seluruh tahapan yang berada di depan mata kita, yang hitungan 2 tahun itu tidak lama. Sekarang 2025 dan kita akan sudah pertengahan ini. Ya, hitungnya tinggal kurang dari 2 tahun. Betul. Pemilu tahun 2029 itu dimulai, dan betul-betul kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Kita harus satu langkah, satu tarikan nafas untuk menyukseskan tanggung jawab yang besar di tahun 2029 yang akan datang. Oke, baik. The last nih Bapak, apa closing statement yang mau disampaikan ke teman pemilih di luar sana? Ya, saya kira untuk seluruh pemilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mari kita sama-sama berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena tahun 2024 yang merupakan tahun politik dengan dinamika yang begitu luar biasa, kita bisa lewati dengan baik. Tahapan pemilu semua bisa berjalan dengan lancar, kemudian kita sementara melaksanakan tahapan pemilu, kita harus memulai lagi tahapan pilkada tahun 2024 dan semuanya dapat berjalan dengan baik. Ini menandakan bahwa tanggung jawab pelaksanaan pemilu sudah kita lakukan bersama. Oleh karena itu kami sangat berharap agar nanti menuju ke pemilu tahun 2029 kita memiliki tanggung jawab yang sama antara KPU sebagai penyelenggara teknis bersama-sama seluruh komponen masyarakat dan stakeholder terkait. Mari kita bergandengan tangan untuk menuju pemilu tahun 2029 yang akan datang. Kami berterima kasih untuk support yang diberikan kepada KPU, sehingga kami berdasarkan dukungan yang ada, maka kami bisa melaksanakan tugas kami dengan lebih percaya diri, dan pada akhirnya hasil pemilu maupun hasil pilkada dapat kita pertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi KPU tidak bisa sendiri begitu Bapak ya, kita butuh dukungan dari seluruh pihak termasuk masyarakat, stakeholder terkait. Gitu. Oke. Teman pemilih, tidak terasa kita sudah berbincang lama dan banyak insight dan juga perspektif yang kita dapatkan dari Bapak Ketua pada saat ini. Terima kasih banyak Bapak sudah memberikan banyak perspektif yang sangat berharga. Kita jadi sangat paham saat ini. Oh, ternyata KPU itu banyak yang dikerjakan, dan KPU itu
tidak pernah benar-benar tidur dalam pelaksanaannya. Meskipun pemilihan dan pemilu sudah selesai, tapi kenyataannya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan rutin yang harus terus KPU kerjakan. Begitu Bapak ya? Oke, teman pemilih, terima kasih juga sudah setia menantikan podcast KPU Provinsi NTT Beta Pilih Chapter ke-21 ini. Kami ucapkan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe akun KPU YouTube KPU Provinsi NTT untuk mendapatkan informasi kepemiluan lainnya. Demikian, sampai jumpa di episode selanjutnya.